Selamat pagi Bu Rido, perkenalkan nama saya Yohanes Ferry Kusuma dengan NIM 225314186. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya untuk nomor 2 atau text mining. Jadi sini operator yang saya gunakan tentunya sudah tentu ada read CSV dan dimana digunakan untuk membaca file dataset. Jadi di sini dataset saya yaitu gaming.csv. Lalu ada set role, ini digunakan untuk mengatur peran atribut. Lalu ada filter example, ini berguna untuk menyaring contoh data yang kosong, menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada konten dan sentimen. Lalu ada select attribute, yang dimana sini kita memilih atribut spesifik untuk diproses. Lalu sini ada replace, ada dua operator replace, yaitu yang pertama, ini digunakan untuk menghapus simbol seperti add atau tanda tanya dari seluruh atribut. Lalu yang kedua, ini berguna untuk menghapus link atau URL. Selanjutnya ada nominal to text. Ini berguna untuk mengubah tipe data dari nominal menjadi teks agar bisa diproses sebagai dokumen teks. Selanjutnya di sini ada proses dokumen atau proses text processing. Pada proses text processing ini digunakan empat operator utama di dalam proses dokumen from data. Pertama ada tokenize, digunakan untuk memecah teks menjadi kata-kata individual atau token. Kedua ada transform case. Ini digunakan untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk menyamakan representasi kata ketiga. Representasi kata. Lalu yang ketiga ada filter stop word atau dictionary. Ini digunakan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan dalam analisis. Lalu yang terakhir ada filter tokens by length. Digunakan untuk menghapus kata-kata pendek yang tidak relevan. Keempat operator ini berperan penting dalam mempersiapkan data teks sebelum dianalisis lebih lanjut dengan metode klasifikasi. Selanjutnya ada naive Bayes. Ini digunakan untuk melatih model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes, cocok untuk data teks dan sentimen. Lalu di sini saya menggunakan store data dan store model. Ini digunakan untuk menyimpan model ke lokal atau tempat modelnya. Lalu pada store data ini digunakan data hasil klasifikasi ke datanya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan hasilnya. Dari sini saya sudah merunning. Jadi pada bagian tab data ya ini, dataset ini berisi 64 tweet yang dikumpulkan dari Twitter. Setiap baris mempresentasikan satu tweet dengan informasi seperti isi teks atau full text, jumlah like atau favorite count, jumlah balasan atau reply count, dan retweet. Selain itu, terdapat ID pengguna atau user ID STR dan ID percakapan atau conversation underscore ID untuk menunjukkan struktur tweet. Atribut teks ini kemudian digunakan sebagai input untuk proses text mining dan klasifikasi sentimen. Hanya pada bagian statistik, dari sini tidak terdapat nilai kosong atau missing value pada seluruh atribut. Atribut full underscore text berisi konten utama berupa teks. Rata-rata jumlah like pub atau favorite count adalah 2125. Sedangkan retweet atau retweet count hanya 0,047. Ini menunjukkan mayoritas tweet tidak terlalu sering digunakan sebagai terlalu sering dibagikan ulang. Sorry maksud saya, ini menunjukkan mayoritas tweet tidak terlalu sering dibagikan ulang. Seluruh nilai ID seperti conversion underscore ID underscore STR dan ID underscore STR bertipe numerik panjang dan digunakan untuk keperluan identifikasi unik dalam struktur data Twitter.
Selanjutnya pada tab visualisasi, saya menggunakan word cloud, di mana word cloud ini memperlihatkan distribusi kata dalam tweet. Kata yang paling besar menandakan frekuensi tinggi. Dari visualisasi terlihat bahwa pembahasan publik hanya fokus pada topik teknologi, kritik sosial, dan ekspresi opini yang berakal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.